2, 1. Oke. Welcome to Korosi Indonesia Podcast. Saya Febriana Puspitasari Waluyo bersama dengan host Richard Basari dan co-host Sina Sulaiman. Nah, apakah Anda tahu bahwa banyak diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di bidang corrosion dan asset integrity? Mereka bekerja keras dan juga mengemban misi membawa harum Indonesia sebagai anak bangsa. Sangat keren dan membanggakan, bukan? Nah, kali ini kita mendapatkan kesempatan melakukan diskusi dengan Asset Integrity in Australia dengan salah satu diaspora Indonesia, Pak Denny Nugraha, atau biasa dipanggil Kang Denny Nugraha. Beliau adalah Asset Integrity di Santos, Australia. Sebelum bergabung dengan Santos, beliau sudah malang melintang di dunia integrity, diantaranya sebagai Integrity Engineer untuk Quadrant Energy, Apache Energy di Australia, dan Senior Materials and Asset Integrity di Wood Australia. Juga sebelumnya beliau bekerja di Mott MacDonald, Vassar Wheeler, dan McDermott Indonesia sebagai Pipeline Engineer dan Coating Engineer. Langsung saja kita persilahkan host dan co-host kita, Pak Richard dan Pak Sina, time is yours. Oke, ya. Terima kasih Mbak Ana. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Ya, saya panggil Kang Denny karena Kang Denny ini adalah senior saya, 2 tahun di atas saya. Ya, kenapa dipanggil Kang Denny? Karena jelas Kang Denny orang Sunda, jadi kita panggil Akang, asli dari Cirebon. Oke Kang, mungkin untuk perkenalan ya awal-awal kita santai aja. Boleh nggak Kang, coba diceritain sedikit ya gimana perjalanan hidup ya, mulai dari SMA sampai tahu-tahu nyasar nih sampai ke benua Australia ini. Silakan Kang. Baik. Ya kalau SMA saya di Cirebon, kemudian kuliah di Teknik Material ITB, angkatan 97, lulus 2001. Sebenarnya itu juga waktu masuk teknik material, tadinya tidak tahu teknik material itu apa, cuman waktu ikut bimbel katanya itu salah satu jurusan yang relatif baru atau program studi relatif baru di ITB dan prospek kedepannya bagus, jadi memberanikan diri untuk apply. Kemudian ya lulus 2001. Cum laude ya Kang? Alhamdulillah cum laude. Ya lulus 2001. Waktu itu sebenarnya waktu awalnya sih mau kuliah lagi, cuman tidak dapat sponsorship. Jadi kemudian bekerja di McDermott sebagai coating engineer. Itu pun tadinya sebenarnya tidak ada lowongan coating engineer, cuman karena mereka tahu TA saya tentang spray, jadi mereka menawarkan posisi coating engineer, bekerja sama dengan mungkin Kang Sina tahu Virgilio waktu itu, jadi untuk McDermott coating engineer pertama dari Indonesia. Di sana sampai dengan 2004 di Batam Fabrication Yard, konstruksi anjungan lepas pantai, topside FPSO, dan yang lainnya. Kemudian ya Blanak FPSO, terus BP West Java, dan ada platform untuk Vietnam, tapi yang besar memang di Blanak FPSO. Ya, coating, fire proofing, insulasi, skopnya kurang lebih itu. Kemudian ada teman yang sudah teman kuliah dari teknik mesin dan kemudian pindah dulu di McDermott, gabung dengan Wood Group duluan, dan Wood Group di Jakarta waktu itu Wood Group-nya under GP Kenny, mencari material dan corrosion engineer
Nah, teman kuliah dan ex teman kerja itu nawarin ke saya. Kemudian ya interview dan alhamdulillah keterima di Jakarta jadi sebagai material corrosion engineer. Tapi karena waktu itu timnya cukup kecil, kita cuma ada 3 engineer lokal dan untuk pipeline dan saya di material corrosion, jadinya ikut juga membantu di pipeline design, makanya ada background pipeline itu waktu bekerja di Wood Group di Jakarta. Karena GP Kenny ya kita kerjain, karena masih kecil kita saling tolong menolong. Di sana sampai dengan 2006 dan waktu itu juga tadinya sih waktu itu minta dipindahkan ke sini ke Perth, cuman tidak diizinkan. Akhirnya ada peluang yang lain di Foster Wheeler Worley untuk fabrikasi Woodside Trend 5 itu. Pindah ke sana selama 1 tahun sebagai coating insulation supervisor. Dan di akhir tahun 2006 itu ada lowongan di Abu Dhabi sebagai pipeline engineer dan material untuk material selection untuk pipeline. Akhirnya apply ke sana dan diterima. Di sana 1 tahun. Nah, waktu di sana itu lagi booming-boomingnya untuk oil and gas, banyak proyek di seluruh dunia. Nah, termasuk di Australia. Jadi ada salah satu perusahaan Australia, mungkin tahu Intexi, ya anak perusahaannya Worley, itu melakukan rekrutmen di Abu Dhabi. Nah, jadi karena Abu Dhabi itu cukup jauh dari Indonesia 7 jam dan waktu itu orang tua istri sakit, jadi kita diskusi memutuskan untuk pindah ke Perth, ya apply dan keterima. Jadi kalau Perth kan lebih dekat dengan Indonesia, cuma 4 jam dan zona waktunya cuma beda 1 jam dengan WIB. Jadi lebih mudah untuk pulang pergi ke Indonesia. Jadi background-nya itu sih kenapa pindah ke Perth. Dan sebenarnya, nah itu yang lucunya itu waktu tadinya keterima di Intexi, cuman dari Intexi minta referral dari perusahaan sebelumnya. Saya kontak James Seng, mungkin Kang Sina tahu, terus juga ya JT, dan karena mantan ya manajer dan juga mantan manajer yang di Perth, malah ditawarin untuk pindah ke Perth ke Wood Group. Jadinya katanya udah jangan pindah ke Intexi, pindah ke sini aja. akhirnya jadinya pindah ke Wood Group di Perth. Nah, di sini sebagai material corrosion integrity engineer dan banyaknya karena background-nya di pipeline. Jadi banyaknya juga di pipeline project saya. Ada beberapa project yang cukup besar di sini untuk Subsea, Pluto, Ichthys, Julimar. Jadi malah saya seringnya itu di seconded, jadi selama 4 tahun di Wood Group mungkin cuma 3 bulan di Wood Group office, sisanya di seconded ke project-project. Kemudian terakhir ya waktu mengerjakan proyek Apache, kebetulan dari Apache butuh integrity engineer dengan background pipeline material corrosion, saya ditawarin untuk gabung Apache langsung. Nah, disitulah pengalaman pertama untuk di Australia dengan operator. Dan kurang lebih setelah 3 tahun, Apache memutuskan untuk keluar dari Australia, terus dijual aset di Australia, dibeli oleh Quadrant sampai 2018. Kemudian Quadrant diakuisisi Santos di 2018 sampai sekarang. Jadi 2 kali pindah kerja tanpa pindah meja. Dapat 2 pesangon atau Kang? Handshake aja. Ya. Kurang lebih itu perjalanannya. Jadi sekarang ya udah dari Apache, Quadrant, Santos sekitar 10 tahun di asset integrity, terutama di pipeline dan Subsea.
meskipun kita ada satu tim saling bantu, ya fokus saya ke subsea dan pipeline. Oke, thank you Kang. Silakan Pak Richard. Ya, Kang Denny mungkin sebagai pertanyaan pembukaan yang teknikal. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana hierarki dari atau regulasi aturan yang terkait dengan operasional aset dan keselamatan aset integrity di negara Australia. Kalau dari hasil penerawangan kita di googling, sepertinya ada beberapa layer regulasi yang harus dilewati dari pemerintahan, negara bagian, federal, dan seterusnya ke tingkat yang lebih bawah. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa kalau di Indonesia kan kita punya SKK Migas, kita punya ISDM. Silakan Kang. Ya, baik. Seperti tadi yang dibilang oleh Pak Richard bahwa Australia itu negara federal. Jadi Australia jadi ada Commonwealth Government, jadi itu sebagai federal government, dan ada juga state atau territory government karena Australia punya 6 negara bagian atau 6 states dan 10 daerah khusus atau teritori, meskipun yang besar cuma 2 daerah khusus. Nah, jadi ada peraturan yang dikelola oleh Commonwealth Government dan peraturan yang dikelola oleh tiap-tiap daerah. Dan tiap daerah itu peraturannya berbeda dan juga bisa berbeda atau sedikit berbeda dengan Commonwealth Government. Jadi kadang ya cukup kompleks juga, kadang bikin kesel karena harus memenuhi 2 peraturan dari state government dan dari Commonwealth Government, dan tapi ya itu ya lika-likunya. Nah, untuk regulatornya sendiri, untuk Commonwealth itu mereka hanya karena untuk seluruh Australia, mereka hanya mengelola di offshore Commonwealth waters. Jadi ada jarak tertentu dari lepas pantai, misalkan kurang lebih lah misalkan 50 km gitu. Nah, 50 km dari garis dari shore crossing itu dari 50 km ke depan itu dikelola oleh Commonwealth Waters. Regulatornya atau yang mengawasinya itu namanya NOPSIMA. Jadi ya semacam SKK Migas di Indonesia, cuman itu untuk yang di Commonwealth Waters. Nah, kemudian untuk di state itu ada 2. Yang di negara bagian itu ada yang di offshore-nya, offshore state waters, dan ada yang di onshore. Misalkan untuk yang, karena saya tinggal di Perth di Western Australia, itu untuk regulatornya namanya DMIRS, Department of Mines and Industry Resources. Jadi semacam Departemen ISDM di Indonesia. Nah, dia itu membawahi offshore, state, sama onshore. Mengenai legislation-nya atau perundang-undangannya, peraturan perundang-undangannya, itu secara umum ada 2. Yang pertama itu Act atau undang-undang. Nah, di offshore Commonwealth itu punya undang-undang, di offshore state waters ada undang-undang, dan di onshore state ada undang-undang. Jadi bisa jadi untuk misalkan migas, maka undang-undangnya ada 3, gitu. Ada yang untuk Commonwealth, offshore, dan untuk yang onshore. Nah, di bawahnya itu ada namanya regulation atau peraturan pemerintah. Sama juga. Jadi kalau yang undang-undang itu lebih general gitu, lebih yang ya hukum dan lain-lain gitu. Nah, kalau regulationnya itu lebih detail, dan sama juga itu dia ada peraturan pemerintah untuk yang offshore Commonwealth, offshore state waters, dan onshore state. Nah, itu secara umumnya peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian beberapa negara bagian itu karena
untuk kodenya, Australian standar itu termasuk yang sangat aktif dan sangat detail. Jadi kita punya Australian standar sendiri di Australia ini. Sebagian besar di develop, cuman ada juga yang merujuk ke ISO atau ke kode yang standar yang lain. Nah, itu dari beberapa state itu menggunakan atau merujuk ke Australian Standards sebagai referensi atau bagian dari perundang-undangan. Misalkan untuk inspeksi pressure equipment itu ada negara bagian yang merujuk ke AS berapa ya 3788 in service inspection. Jadi semua inspection requirement itu harus memenuhi peraturan dari requirement dari Australian Standard 3788. Tapi tidak semua karena tiap negara bagian mempunyai kewenangan masing-masing, tidak semua mengadopsi seperti itu. Tapi sebagian besar merujuk ke kode yang ada di Australia, standar yang ada di Australia. Nah, itu secara runutnya ya dari undang-undang, regulasi, dan kode atau standar yang dipakai. Kemudian kalau untuk yang tadi itu dari regulatornya itu, yaitu yang NOPSIMA atau DMIRS. Nah, itu untuk yang NOPSIMA itu untuk peraturan keselamatannya mereka meminta satu dokumen yang diberi nama safety case. Mungkin pernah mendengar itu cukup lazim di UK dan di sini di aplikasi atau di-adopt oleh Commonwealth Waters. Jadi tiap aset itu secara misalkan pipeline yang berlisensi atau satu anjungan lepas pantai atau gas plant itu harus mempunyai namanya safety case. Jadi platform safety case atau pipeline safety case. Di state waters itu kadang konteksnya sama, cuma namanya berbeda. Contohnya untuk pipeline, namanya itu kalau di state waters pipeline integrity management plan, bukan pipeline safety case. Tapi secara umum requirement-nya itu sama konteksnya. Makanya itu kadang itu suka kesel juga ini dokumennya konteksnya sama tapi namanya berbeda. Kadang harus bikin 2 dokumen itu, harus submit 2 dokumen. Nah, si pipeline safety atau tadi aset safety case itu legal dokumen yang harus dibikin dan harus disubmit ke regulator, nanti di-review dan di-approve, dan nanti di-audit apakah kita comply dengan komitmen yang ada di safety case itu. Nah, di safety case itu sebelum waktu aset kita mau dibikin, itu ada namanya scope of validation. Mungkin itu sama dengan penelaahan desain kalau yang di Capman yang baru. Nah, itu kita ada scope validation, kemudian kita untuk melakukan konstruksi, kita harus mensubmit atau mengajukan construction safety case. Kita baru bisa konstruksi kalau situ sudah di-approve. Untuk operation, nanti setelah konstruksi kita harus mengajukan operation safety case. Nah, di safety case itu secara umum konteksnya ada 4, ya pembukaan, terus yang facility description, itu detail fasilitasnya apa, integrity management plan-nya mau seperti apa, corrosion protection seperti apa, pressure protection-nya apa. Jadi di detail, diberikan detail fasilitasnya. Nah, yang ketiganya itu safety management system, apa yang karena ini fokus ke safety, jadi safety management system dari company-nya itu seperti apa. Nah, yang keempat, yang terakhir itu isinya itu formal safety assessment. Mungkin kalau yang di Capman itu namanya analisis resiko. Jadi di situ kita ada formal safety assessment, melibatkan semua dari mulai wakil dari operation, engineering, maintenance, design, itu kita melakukan analisis resiko. Nah, itu
disubmit ke regulator, mereka review. Tiap sekitar 2-3 tahun itu mereka datang, itu mengecek apakah kita menjalankan safety case tersebut gitu. Misalkan inspeksinya, kalau di komitmen di safety case untuk internal inspection tiap 4 kali, mereka akan random mengecek sudah dilakukan atau tidak. Terus kalau ada change management plan, apakah kita mengikuti change management plan atau enggak, prosedurnya dilakukan atau enggak. Dan juga kalau ada major revision, perubahan di aset, misal asetnya ada tie-in atau ada perubahan, maka itu kita harus mengajukan safety case revision dengan perubahan desain itu, termasuk juga skop validasi yang baru dengan perubahan yang dilakukan. Kalau tidak ada perubahan sih, kalau tidak ada major, si safety case ini harus di-review dan di-resubmit tiap 5 tahun sekali. Jadi itu memang tidak terlalu di dalam konteksnya tidak terlalu preskriptif, diberi keleluasaan kepada tiap operator untuk melakukan safety management dan integrity management plan. Cuman kita harus komit ke situ dan diharapkan melakukan continuous improvement. Jadi kalau kodenya berbeda, maka di revisi berikutnya kita diharapkan untuk mengadopsi kode terbaru atau standar terbaru atau requirement terbaru. Jadi lebih tidak preskriptif, tapi lebih mengencourage, lebih supaya kita selalu meningkatkan secara sendiri itu requirement kita. Mungkin seperti itu, atau kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sangat jelas. Ya. Oke, ya kayaknya ribet ya. Iya, tapi sebenarnya yang safety ya. By the way, Kang, itu kalau misalnya nggak comply dengan regulasi itu ada apa nih? Ada impact-nya nggak ke operator itu? Misalnya dia disuspend apa? Iya, bisa. Jadi, dari hasil audit itu setiap 2-3 tahun sekali, dan nanti kan mereka ada dari finding-nya itu ada beberapa. Yang pertama cuman observation. Observation itu lebih cenderung ke continuous improvement. Kayak misalkan, ini sesuatu yang bisa ditingkatkan. Terus yang kedua recommendation. Recommendation itu lebih cenderung kita tidak comply terhadap sesuatu gitu. Itu kita harus memfollow up dan harus dilaporkan action kita apa, kapan harus ditutup dan diberitahu ke mereka, dikasih update sudah dikerjakan atau tidak. Itu kalau recommendation kita masih tetap bisa jalan. Nah, kalau berikutnya itu bisa juga mereka bisa membuktikan produksi, atau sekarang ini dari regulator itu terutama dari Commonwealth Waters, dari NOPSIMA, itu mereka sekarang banyak fokus ke decommissioning, karena dari beberapa audit itu banyak platform atau aset yang dalam tahap suspensi sudah cukup lama, jadi safety risk-nya semakin meningkat. Misalkan ya kurang maintenance dan lain-lain. Nah, jadi mereka sampai mengeluarkan instruksi bahwa misalkan platform itu harus decommissioning dalam 5 tahun. Jadi si operator harus ya memenuhi peraturan itu. Jadi harus bergerak untuk mendecommission si aset tersebut. Jadi ada bisa untuk suspensi operation atau mengeluarkan instruksi untuk melakukan sesuatu. Oke, Kang, mungkin lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Ya ini kan kalau kita dengar tadi, karena ini kan cerita pengalaman kerjanya kan banyak nih di berbagai benua, di Indonesia, di Abu Dhabi, terus ke Australia. Kira-kira
ada nggak sih Kang perbedaan-perbedaan yang signifikan antara di tempat-tempat itu ketika mereka untuk mendevelop ya aset integrity ini ya mungkin terkait juga misalnya kayak menentukan metodologi untuk menentukan interval inspeksinya ataupun jenis inspeksinya, ada perbedaan nggak sih Kang kira-kira? Kalau untuk penentuan interval sendiri itu yang saya amati itu tidak ada perbedaan yang signifikan dari baik di Indonesia, di negara lain atau di Australia. Itu ya kurang lebih kan preskriptif yang pertama kalau ada, terutama kalau itu kita mengacu atau secara legal kita harus mengadopsi suatu kode tertentu. Misalkan tadi yang di Australia ini untuk ke tadi kode AS 3788 itu mensyaratkan ada baseline inspection dalam 1 tahun. Jadi itu ya kita harus lakukan karena itu sudah preskriptif dan secara legal itu suatu requirement, jadi kita harus melakukan. Nah, yang kedua ya risk based inspection ini sebenarnya yang sekarang lebih cenderung dari di sini pun lebih mengarah ke sana. Di kode tersebut pun preskriptifnya itu secara umum tergantung tipe vesselnya atau equipmentnya, tapi secara umum misalkan external inspection itu tiap 2 tahun, internal inspection tiap 4 tahun secara preskriptifnya. Cuman kode tersebut juga memperbolehkan kita untuk melakukan risk based inspection dan itu diberi ruang di dalam kode tersebut. Dan itu yang sekarang lebih kita kalau di perusahaan tempat saya bekerja itu mengarah ke sana. Kalau kita bisa melakukan tersebut dan bukan hanya di pressure vessel atau piping, di subsea pipeline pun kita lebih cenderung ke risk based inspection. Dan yang ketiga ya yang seperti biasa yang event trigger. Jadi misalkan kalau terutama kalau di sini kan daerah cyclonic, jadi kayak sering banyak typhoon atau cyclone. Nah, jadi itu yang event trigger. Jadi kalau ada cyclone kategori tertentu, berapa jaraknya dari aset gitu, kita harus melakukan inspeksi ke sana. Jadi secara umum tidak ada perbedaan, paling ya sekarang lebih cenderung mengarah ke risk based inspection. Sedangkan untuk tipe inspeksinya juga tidak ada perbedaan, ya tergantung damage mekanismenya. Dari situ kita melakukan apa yang harus kita lakukan, dan secara umum juga sekarang lebih mengarah ke non-intrusive inspection. Jadi baik dari NII dari luar atau misalkan ke kamera inspection. Sekarang kan kamera inspection sudah lebih maju. Mungkin lebih cenderung yang berbeda itu lebih cenderung ke optimisasinya ya. Karena di sini terus terang tenaga kerja itu mahal, sedangkan harga minyak kan seluruh dunia sama, cuma di sini tenaga kerja mahal, biaya operasi lebih tinggi. Jadi kita di sini lebih fokus kepada optimisasi terutama untuk di asset integrity ke inspection manajemennya. Jadi kalau kita bisa melakukan inspeksi tanpa shutdown atau ya inline inspection kayak pressure vessel atau CUI tanpa meremove insulation-nya, lebih ke sana. Kita lebih di sini lebih banyak banyak faktor pendorong untuk improvisasi ke inspection method. Jadi kita sering komunikasi dan minta feedback dari inspection service company, mana teknologi yang terbaru yang bisa kita adopsi gitu. Jadi kita tidak stick, kita open kepada improvement sama new technology gitu. Untuk optimisasi asset integrity management. Terus selain itu
juga nggak tahu apakah ini sudah dilakukan di Indonesia atau bukan. Kita di sini sudah mulai dari project phase itu untuk membuat integrity management programnya. Jadi itu salah satu deliverable dari bagian proyek untuk memberikan integrity management plan, dan kita dari operation, karena saya di bagian operasi, kita memberi feedback termasuk misalkan dari mulai proyek itu kita ada risk based RBI, di develop RBI metodologinya, ada RBI workshop. Ya meskipun memang tidak ada data sama sekali, tapi seenggaknya dari situ kita bisa lihat mana yang area yang harus dilihat, inspection metodologinya seperti apa, dari desain itu acceptance kriterianya seperti apa. Nah kira-kira juga nanti kita misalkan karena saya dari banyaknya di Subsea gitu, apakah kira-kira ini bisa dilakukan atau tidak, apakah perlu sensor baru atau perlu apa. Jadi waktu desain itu kita bisa memberikan feedback kira-kira bisa nggak desainnya sedikit dirubah. Jadi biasanya waktu awal atau pertengahan detail desain itu kita sudah mulai melakukan mendevelop integrity management program. Nah, dari situ juga diharapkan ketika instalasi sama construction, beberapa data tambahan kita masukkan, itu sebagai input untuk nanti review RBI di tahun pertama. Dan selain itu juga bisa memberikan, sebagai gambaran mungkin dari seperti Pak Richard kan di operator, dari situ bisa gambaran budget untuk operation, untuk di tahun pertama, kedua, ketiga itu untuk asset integrity seperti apa budgetnya. Karena kan kita udah ada gambaran program untuk integrity management plan-nya. Dan yang lain itu terkait dengan optimisasi, kita sudah mulai mengarah ke digital twin, dan juga bukan hanya visualisasi, tetapi lebih cenderung ke kalau bisa analitikalnya. Seperti misalkan di pipeline design itu, kita dulu kan banyaknya misalnya desain itu lebih ke MATCAD atau banyaknya kan cenderungnya di paper gitu. Yeah. Kita sudah mulai udah aplikasi desainnya itu di Python, di komputer software. Jadi sudah ada dimasukin modelnya, desain datanya. Nah, ketika kita ada survei berikutnya, tinggal desain data itu, monitoring data dikasihkan ke, kita udah punya modelnya, dikasihkan ke service company atau konsultan, mereka nge-run assessment berdasarkan hasil inspeksi terbaru. Dan juga, nah itu yang secara digitalisasi. Dan untuk konstruksi juga kita udah mulai MDR itu, kalau bisa MDR-nya dalam electronic format, jadi dimasukin juga datanya ke model tersebut, jadi bukan MDR dalam paper base. Jadi kita tidak perlu lagi nanti harus buka-buka MDR untuk melihat hasil construction installation. Kayak Iron Man gitu kayaknya. Ya. Kayak Iron Man. Langsung di Jarvis buka gitu kan. Ya, pengennya gitu jadi ya kayak jadi welding joint, yield strength-nya dan lain-lainnya itu udah ada di sana, jadi kita nggak perlu yang lihat ke paper lagi. Pak Richard. Ya. Pak Richard udah pengen komen Iya. Enggak, tadi yang Pak Denny komen untuk kita sudah melakukan RBA pada waktu sisi project itu, saya senyum aja karena itu kerjaannya Kang Sina kayaknya sekarang ya. Dia yang membangun RBA untuk tangguh expansion dari awal, dari 2017 sampai sekarang. Kita belum startup, ya mudah-mudahan kita startup tahun depan. Beliau cukup banyak memberi kontribusi
terutama juga company-nya ya. Salah satunya preeminent kontribusinya itu di vibration assessment. Jadi mereka kontribusi sebelum vibration itu terjadi, tapi sudah bisa ditangkap ya dengan melakukan vibration assessment jauh sebelum plan full nameplate capacity. Oke, terima kasih jawaban yang sangat komprehensif dari Kang Denny. Ya, Kang Denny, kalau kita tanya sedikit, jawabannya banyak ya. Apalagi kalau kita tanya banyak, jawabannya mungkin setengah jam sendiri ya. Mungkin selanjutnya Kang, tadi kan sudah banyak share tuh mengenai regulasi di Australia seperti apa. Nah, kita coba kembali ke merah putih nih. Kita kan pemerintah kita menerbitkan permen, ya bukan permen yang diemut-emut ya, tapi peraturan pemerintah tanggal 32 tahun 2021 kemarin kita sudah sempat share ke Kang Denny juga. Nah, mungkin direct aja, bagaimana sih tanggapan seorang diaspora yang dari Australia yang udah melihat regulasi yang di-develop di negara maju dengan fresh eye melihat regulasi yang pemerintah kita buat gitu. Ada nggak masukan-masukan terkait metodologi yang dibuat atau yang sudah ditaruh di permen itu? Mungkin saja ada orang pemerintahan yang dengar ya, dan mungkin bisa mendengar feedback dari Kang Denny. Silahkan, monggo. Iya, nggak akan ditangkap Kang Denny jauh. Oh, iya. Maksudnya mendengar Oh, iya. feedbacknya, gitu. Iya, ya. benar. Ya mungkin ya disclaimer-nya karena saya ya baru baca sepintas dan belum pernah terlibat langsung dengan aplikasi permen itu. Ya saya ya dari hasil baca-baca itu kelihatannya itu sudah yang saya lihat itu sudah sebenarnya secara prinsip sudah sejalan dengan prinsip yang safety case yang tadi saya gambarkan. Jadi kalau lihat dari permen dan terutama yang slides presentation-nya itu, secara intinya kan ada 3 ya kalau nggak salah di slide-slide terakhir itu ada penelaahan desain, ada inspeksi teknis, dan ada pemeriksaan keselamatan. Di inspeksi teknis itu termasuk juga analisa resiko. Jadi kalau yang saya tangkap itu tiga core, tiga inti dari permen yang baru ini. Nah itu saya coba lihat itu sama dengan prinsip dari safety case, di mana penelaahan desain itu sama dengan konsep scope of validation di safety case. Jadi validasi untuk desain dan juga validasi untuk installation dan construction. Saya lihat itu sama, cuman beda terminologinya aja. Yang kedua untuk inspeksi teknis itu sama aja dengan konsep safety case bahwa si operator itu bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi monitoring terhadap asetnya. Jadi terhadap komitmen atau komitmen apa yang sudah atau dari hasil risk based inspection apa yang harus dilakukan. Sedikit berbedanya kalau karena di Indonesia itu apa di bawah SKK Migas itu lebih preskriptif, termasuk siapa yang harus melakukannya kan, kalau nggak salah harus bagian dari dulu si PJIT, kalau sekarang saya kurang tahu namanya, perusahaan jasa inspeksi teknis yang sudah disertifikasi oleh Migas. Kalau di sini tidak ada yang seperti itu karena dibebaskan siap mau engage siapa aja gitu. Jadi perusahaan jasa inspeksinya jadi lebih tanggung jawabnya kepada operator untuk memilih metode inspeksi atau kontraktor inspeksinya, dan tidak ada requirement untuk tidak ada peraturan harus menyerahkan atau memberikan hasil inspeksi itu kepada regulator. Itu kita keep aja. Cuman ketika mereka melakukan audit, maka kita harus bisa memberikan data-data tersebut. Bedanya itu jadi lebih di sini lebih
diberi keleluangan, keindependenan kepada operator bertanggung jawab sendiri. Dan di analisa resiko itu sama dengan tadi kan di formal safety assessment. Jadi kita melakukan operator yang bertanggung jawab melakukan analisa resiko terhadap aset yang dikelolanya. Dan yang terakhir untuk pemeriksaan teknis itu sama dengan di sini ya audit dari regulator, jadi dari NOPSIMA. Kalau di sana mungkin sama Dirjen dari inspeksi migas, di sini oleh dari NOPSIMA atau dari DEMIRS. Dan itu yang tadi kita udah menyentuh tentang itu kan, di sini tiap 2-3 tahun sekali, dan mereka bisa memberikan sanksi, mensuspensi atau memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi saya lihat sih itu ke permen itu sudah cukup komprehensif, meskipun mungkin yang paling berbeda itu di sana lebih preskriptif, kalau di sini lebih diberi keleluasaan kepada operator untuk melakukan yang terbaik atau sesuai dengan standar atau standar dari operator tersebut. Jadi standarnya di sini bisa berbeda, meskipun nanti tiap perusahaan misalkan well integrity requirement itu bisa berbeda, baik dari jenis tes yang dilakukan atau acceptance kriterianya, asalkan itu mengacu ke kode tertentu, dan waktu regulator mereview itu mereka satisfy atau merasa puas dengan yang dicantumkan di situ. Di sisi lainnya sebenarnya itu bakal memberikan peluang kepada ke operator untuk melakukan continuous improvement gitu. Jadi ke depannya mereka bisa meningkatkan safety atau requirement-nya gitu. Ada plus minus sih sebenarnya, kalau operatornya udah matang malah itu bagus, tapi kalau belum matang atau yang baru mungkin lebih cenderung butuh banyak pengawasan dari regulatornya. Nah, kalau di sini ya tadi itu karena safety case itu didokumentasikan. Nah, nggak tahu apakah di Indonesia itu saya kurang tahu apakah semua step itu didokumentasikan, atau mungkin paling saran saya sih kalau didokumentasikan lebih transparan kan, kita komitmennya seperti apa, jadi nanti waktu regulator datang pun tinggal ngecek, oh ini kamu komitmennya ini apakah sudah dilakukan atau tidak. Kalau tidak, harus jadi ada penjelasannya. Jadi bedanya lebih cenderung ke dokumentasi, ke sana aja sih. Yang lainnya secara prinsip sudah sama. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Iya. Oke. Ini nih mungkin yang lumayan menarik juga nih pertanyaan berikutnya nih. Dari sisi manpower Kang sama tenaga ahli nih. Sebenarnya kita juga kan sekarang ada grup WA ya, grup WA Corrosion Engineer, dan itu kan banyak sekali tuh para ahli-ahli yang berkumpul di situ. Menurut Kang Denny, tenaga ahli di Indonesia terkait dengan aset integrity atau ya korosi lah. Bagaimana nih Kang? Apa hal-hal yang perlu kita upgrade supaya kita lebih kompeten dan kompetitif di internasional? Kalau dari pengamatan saya selama di Australia, juga waktu di Abu Dhabi, secara teknikal itu kita tuh tidak ada masalah. Itu malah ya sangat kompetitif dan ya tidak di bawah negara-negara yang lain. Kalau teknikal itu tidak diragukan lah. Malah dulu tuh ada satu joke ada teman di Ruwais ya sana, ada satu plan katanya. Kalau di plan itu shutdown, di unit itu shutdown, pasti di sana nggak ada orang Indonesia. Jadi jadi saking ya secara nggak langsung berarti kan kredibilitas secara teknikal diakui orang Indonesia itu. Mungkin yang perlu ditingkatkan termasuk saya sendiri itu terutama dibandingkan negara Asia Tenggara, kemampuan bahasa Inggris kita yang perlu kita tingkatkan gitu. Kalau untuk ke luar negeri dibandingkan
dari Malaysia, Filipina atau Singapura karena mereka lebih terekspos ke bahasa Inggris lebih sering. Itu untuk ketika awal bekerja biasanya kemampuan bahasa Inggris kita itu kurang dari mereka. Jadi kalau bisa sih itu exposure ke bahasa Inggrisnya diperbanyak. Terutama kalau di Indonesianya belum pernah bekerja di perusahaan multinasional. Terus yang satunya lagi itu soft skills. Karena itu secara technical kita itu tidak ada masalah, paling yang soft skill-nya seperti communication, terus presentation, itu skill presentation, the presenting with impact atau business writing, itu yang menurut saya perlu kita tingkatkan. Saya sendiri masih belajar, bagian dari perusahaan itu ada training seperti itu, dan itu terutama kemampuan untuk mengemukakan pendapat dan komunikasi itu cukup penting. Ya di sini yang saya lihat itu yang perlu kita tingkatkan. Dan kalau di Australia yang terakhir itu sertifikasi insinyur profesional. Nah di Australia itu satu negara bagian itu di Queensland itu apa yang mengapprove dokumen approver itu harus Certified Professional Engineer CPN. Kalau bukan CPN itu tidak bisa mengapprove dokumen. Jadi yang dianjurkan kita itu ikut sertifikasi insinyur profesional lewat yang mana saja. Dan juga kalau di perusahaan yang tempat saya bekerja juga itu untuk technical authority 2 dan 1 itu harus sertifikasi insinyur profesional. Kalau tidak itu tidak bisa maju sebagai sebagai technical authority. Gitu. Kan sekarang di PII kan di Indonesia kan sudah mengarah ke sana dan semoga juga PII bisa bekerja sama dengan yang lain supaya bisa diakui. Termasuk kesulitan saya kemarin itu waktu jadi CPN itu saya harus karena pertama tempat kuliah aja itu tidak diakui oleh engineer Australia. Itu saya harus membuat career development atau ada semacam dokumen hanya untuk bisa menjadi engineer Australia. Kemudian untuk jadi CPN-nya juga PII belum diakui oleh engineer Australia. Tapi kalau tidak salah PII sudah merintis ke arah sana, itu sudah cukup bagus menurut saya. Yeah. Itu mungkin untuk yang tentang kualifikasi dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke. Kalau soft skill tadi kayaknya termasuk ini juga ya Kang ya? Jago ngibul juga ya, bukan jago ngomong. Iya. Itu beda tipis jago ngibul dan jago ngomong. Jago argumen. Ya, sebenarnya sih nggak harus jago ngomong, cuman untuk sekedar komunikasinya. Jadi mengemukakan pendapat, terutama kan kalau terutama di aset integrity, itu kan kita ketika harus shutdown dan tidak shutdown, kadang kan harus ada, jadi kita harus bisa menjelaskan, misalkan ya ini secara teknikal seperti ini, requirement bisa menjelaskan dan mendeskripsikan technical reasoning-nya gitu. Dan itu harus dikomunikasikan ke stakeholder di sini, ke operation, ke yang lain-lain. Nah, lebih cenderung ke sana. Jadi, Oke, silakan Mbak Ana. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny atas jawabannya yang sangat menginspirasi. Dan untuk pertanyaan terakhir, tentu ini pasti banyak banget yang mau mendengar nih Pak, untuk calon-calon engineer, untuk teman-teman yang ada di bangku perkuliahan. Nah, mungkin ada nggak ya Pak tips atau pengalaman yang menarik untuk dibagikan terkait dengan mendapatkan kesempatan bekerja sebagai tenaga profesional di Australia? ya, Australia sendiri itu ini termasuk negara migran, ya negara baru sebenarnya Australia kan. Jadi di sini ini
kalau penduduk lokalnya sendiri kan ya penduduk aslinya penduduk aborigin ya semuanya itu selain penduduk lokal kita ini pendatang. Nah banyaknya itu awal-awal pendatang itu tahun awal 900-an lah, jadi generasi mungkin sekarang generasi kedua, ketiga. Jadi sebenarnya Australia ini sangat terbuka untuk pendatang karena memang background-nya semuanya pendatang di sini. Tinggal cuman bedanya sudah berapa lama pendatang di sininya itu aja. Nah, untuk bekerja di sini ada secara umum ada 3. Yang pertama itu jalur sekolah, sekolah S1, S2 atau S3 di sini. Nah, setelah lulus biasanya itu ada namanya bridging visa, kita diperbolehkan untuk mencari pekerjaan selama bridging period itu. Nah, ketika dalam waktu bridging period itu kita bisa mendapatkan pekerjaan, maka nanti bisa mendapatkan working visa atau resident visa. Jadi itu yang biasanya yang ya cara pertama. Cara yang kedua, aplikasi untuk resident visa di sini dari Indonesia itu bisa dilakukan meskipun banyak poin-poin yang harus dipenuhi, tapi itu yang jadi kita apply untuk resident visa dari Indonesia lewat imigrasi, nanti masuk ke sini, baru setelah masuk ke sini mencari pekerjaan yang sesuai. Nah yang ketiga, caranya kita apply dari Indonesia untuk lowongan-lowongan yang ada di sini. Dan sebenarnya waktu booming-boomingnya itu di sini banyak merekrut dan malah memberikan memfasilitasi untuk pindah ke sini, termasuk memberikan kontainer untuk perabotan ke sini karena waktu itu kekurangan banyak orang. Cuman sekarang memang boomingnya sudah lewat, tapi peluang-peluang itu masih ada yang datang juga, terutama kalau skillnya itu tidak ada di Australia. Itu ada ya sempat ngobrol sama diaspora yang lain, ada yang skillnya khusus, mereka punya CV bikin CV submit CV di recruitment agent, tidak aplikasi pun dikontak sama perusahaan Australia di sini karena skillnya dibutuhkan. Jadi mungkin caranya itu apakah aplikasi langsung atau masukkan CV di recruitment agent. Nah, kalau ada yang skill khusus ya direkrut. Mungkin kalau skill khusus, nah sekarang kan untuk di bidang minyak dan gas, di sini sekarang ke carbon capture sama hydrogen. Jadi mungkin kalau ada punya skill seperti itu, di sini akan mulai dibutuhkan. Dan juga untuk asset integrity yang saya lihat itu di sini ke solar power energy. Jadi kalau yang di Indonesia-nya ada terlibat dengan solar power energy, solar power asset management, ada kemungkinan peluang ke sini juga. Dan kalau saya sendiri lebih cenderung ke waktu itu koneksi dan reputasi sih sebenarnya itu yang penting juga. Ada beberapa teman juga yang di sini dikerja dengan orang Australia atau punya ada anak perusahaan Australia kayak NOV itu di Batam kalau nggak salah ya, NOV itu Ya, ada welding inspector, dia bekerja di sana, terus manajernya pindah ke sini karena pekerjaannya bagus sama manajernya diminta pindah ke Australia. Jadi reputasi atau kerja kita itu secara nggak langsung juga kadang bisa memfasilitasi kita untuk pindah ke perusahaan yang lain atau negara lain. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Oke, baik. Terima kasih Kang Denny atas jawabannya. Mungkin karena waktunya sudah pas juga nih, hampir 1 jam di recording. Langsung saja kita closing statement atau bagaimana Pak Richard dan Pak Sina? Ya, bisa langsung di closing. Oke, mungkin sebelum closing kita sekarang foto bersama dulu ya. Boleh. Iya, saya nggak tahu nih caranya. Mungkin Febriana yang lebih tahu screen capture. Di sini ada 3 yang besar ya, paling Pak Denny, Pak Richard, sama Pak Sina. Oke.
Oke, boleh Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pakai jempol semua kah, Pak? Oke. Boleh. 1, 2, 3. Oke. Langsung saja saya closing untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak kepada Kang Denny atas waktunya. Waktu dan sharing-sharing ilmu yang sangat bermanfaat. Sesi hari ini sangat menginspirasi dan bermanfaat sekali. Dan buat Kang Denny, sukses dan sehat selalu ya Kang. Semoga ilmunya menjadi amal jariah. Amin. Oke, sukses dan sehat selalu Kang Denny. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Nuhun, Kang. Kang. Makasih, Ya, Kang. Terima nunggu kasih. buka sama-sama. Saya stop Masih sehat. recordingnya ya. 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 Oke.